Bisnis dari khayalan. Pasti kalian memiliki khayalan yang gak masuk akal sewaktu kecil, ya kan? Namanya anak-anak, kita bebas berkhayal apa aja tanpa memikirkan norma-norma yang ada. Jadi gak heran anak kecil ditanya soal cita-cita, pasti dijawab beragam. Bahkan lebih tepat disebut dengan khayalan dibanding cita-cita. Pernah dengar proyek Spaceship One? Ini adalah nama pesawat super cepat luar angkasa milik swasta pertama di dunia. Pesawat ini memenangkan Ansari X Prize sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Setelah terbang setinggi 112 km sambil membawa 2 penumpang, kemudian kembali mendarat dengan selamat. Sang pendiri Burt Rutan menyatakan bahwa penghargaan tersebut hanyalah sebuah penghargaan formal. Ia lebih bangga karena berhasil mewujudkan khayalan masa kecilnya. Tidak hanya itu, bagaimana Walt Disney yang terlahir kurang mampu secara finansial, sering mendapatkan nilai buruk di sekolah, dipecat dari pekerjaan, mengalami kebangkrutan dan penolakan proyek lebih dari 300 kali, tapi masih memiliki keinginan kuat untuk menuangkan imajinasinya menjadi sebuah realita yang disukai banyak orang. Kurang menghayal apa lagi coba? Akhirnya dia berhasil menciptakan sebuah masterpiece karakter animasi Mickey Mouse, disusul dengan Snow White. Kemudian ia merancang mega proyek The Happiest Place on Earth yang kita kenal sekarang dengan nama Disneyland. Ya, lagi-lagi berasal dari imajinasi liar seorang Walt Disney. Dari kisah kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan, bahwa mereka memiliki khayalan yang dirasa tidak masuk akal tapi berhasil direalisasikan. Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya simpel. Mereka memiliki impian. Impian didasari oleh imajinasi atau khayalan-khayalan yang mana kita secara sadar menyebutkannya. Tapi banyak yang memiliki impian ya hanya sekedar mimpi, alias gak menjadi kenyataan. Lalu bagaimana caranya membangun impian yang menjadi kenyataan? Yang pertama, buatlah impian secara tidak sadar. Di sini kita akan membahas sedikit tentang alam bawah sadar, yang mana dapat terbentuk oleh pikiran orang pada umumnya. Pernah lihat orang mengigau saat tertidur? Kadang lucu-lucu ya. Saking teramat dalam pikirannya merasuki, maka gak heran saat tertidur ia melakukan atau berbicara hal yang tidak biasa dilakukan. Orang-orang yang selalu berpikir positif dengan mindset yang baik, cenderung alam bawah sadarnya meniru hal positif tersebut, sehingga tubuh mereka secara otomatis ikut bekerja sesuai dengan arahan dari pikiran alam bawah sadar. Dengan kata lain, saat dimana sifat buruk yang kontradiktif dengan perlakuan alam bawah sadar, maka sifat tersebut akan kalah dengan sendirinya. Contoh kasusnya seperti ini. Saya punya impian menjadi aktor dan mau masuk ke manajemen artis tersohor di Indonesia. Sementara badan saya kurang ideal. Saya juga harus menurunkan berat badan sebanyak 50 kg dalam 1 bulan. Jadi saya harus diet dan gak boleh makan yang berlemak dulu. Di pertengahan bulan ternyata godaan semakin banyak. Mulai dari makanan fast food, kolesterol merajalela, dan lain-lain. Tapi dengan membangun sugesti terhadap alam bawah sadar akan impian yang saya capai, tubuh saya seakan menolak. Nafsu saya tinggi dengan makanan tersebut. Bahkan sempat saya coba 1 suapan, ternyata dimuntahkan kembali. Dan saya berhasil melewati godaan tersebut sampai jangka waktu yang ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa pikiran alam bawah sadar kita sangat penting untuk diberikan sugesti atau hal-hal positif demi tercapainya impian. Yang kedua, visualisasikan impian. Kalau hanya berpikir keras mungkin sulit dan otomatis mengganggu kesehatan tubuh kita. Cara yang efektif dan sudah terbukti oleh pengusaha sukses di seluruh dunia yaitu memvisualisasikannya. Banyak mentor-mentor sukses menyarankan 5 tahun lagi kamu mau apa? Rumah, mobil, perusahaan besar. Pajang gambarnya di tembok kamar, lalu tulis impian kamu di situ yang lengkap. Kapan tercapainya, di usia berapa. Ya, itu salah satu cara yang bisa dipraktekkan juga dengan melihat secara langsung impian yang kita raih. Dengan begitu, setiap hari bahkan setiap saat akan teringat dengan goals apa yang mau diraih dari bisnis ini. Yang ketiga, dream big, start small. Bermimpilah yang besar dan mulailah dari yang kecil. Kalimat yang cukup konkret dan gak perlu diperdebatkan lagi. Apa yang bisa kamu mulai, segerakanlah dimulai.
Jangan sampai impian dari bisnis yang kamu jalankan itu hanya menjadi sebuah khayalan belaka karena no action. Nah, dari ketiga poin tadi kamu akan menyadari bahwa khayalan yang saya miliki ternyata bisa loh menjadi kenyataan. Jadi masih takut berkhayal? Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Dukung kami agar terus berkarya dan memberikan manfaat positif untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tetaplah produktif, tebarkan senyuman, dan jangan lupa bersyukur. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.